Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang perkembangan religiusitas pada dewasa akhir. Usia dewasa akhir itu nggak hanya ditandai oleh perubahan fisik dan sosialnya aja, tetapi juga oleh pencarian spiritual yang semakin dalam. Ketika seseorang memasuki usia senja, pertanyaan-pertanyaan besar mulai bermunculan. Seperti, apa makna dari hidup saya? Apa yang akan terjadi setelah saya tiada? Apakah saya telah hidup dengan baik? Disinilah religiusitas sering menjadi pusat dari pencarian makna, ketenangan batin, dan persiapan untuk menghadapi akhir kehidupan. Ada sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dengan kesejahteraan psikologis pada lanjut usia, dengan melibatkan 100 lansia sebagai sampelnya. Kemudian dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan antara religiusitas dengan kesejahteraan psikologis, yang artinya tingkat religiusitas pada usia lanjut itu juga berpengaruh dengan kesejahteraan psikologis seseorang. Apa itu religiusitas? Religiusitas adalah rasa keagamaan, pengalaman ketuhanan, keimanan, sikap, dan tingkah laku. Semua itu terorganisir dalam sistem mental dari kepribadian yang mencangkup kognitif, afektif, dan psikomotor yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya. Kemudian, perkembangan religiusitas pada dewasa itu banyak mengalami perubahan yang sifatnya adalah lebih reflektif dan mendalam dibanding pada usia sebelumnya. Selanjutnya adalah dukungan teori yang saya ambil dari Erik Erikson, yaitu ada tahap integrity versus despair, yang artinya adalah integritas versus keputusasaan, di mana seseorang akan mencari makna dan menerima seluruh perjalanan hidupnya. Dan religiusitas itu bisa membantu dalam proses ini. Jika individu gagal mencapai integrity, maka dia akan jatuh ke dalam despair yang bisa mencangkup krisis spiritual. Selanjutnya, di dalam religiusitas itu mengandung 5 dimensi menurut Clock and Star. Yang pertama adalah dimensi ritualitas, di mana seseorang menunjukkan tingkat kepatuhan dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ibadah ritual atau kebiasaan seperti ibadah wajib dan sunnah yang diharuskan dalam istilah Islam. Kemudian yang kedua ada dimensi ideologis yang menunjukkan tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang mendasar yang menyangkut keesaan Allah yang bersifat fundamental atau dogmatis. Yang ketiga ada dimensi intelektual, yaitu menunjukkan tingkat kepatuhan dan pemahaman serta sifat kritis seseorang terhadap ajaran agama, yang dalam ajaran agama disebut ilmu. Kemudian yang keempat ada dimensi pengalaman, menunjukkan seberapa jauh seseorang merasakan dan mengalami atau pengalaman unik dalam Islam dengan istilah ihsan, tasawuf, dan thariqat. Yang kelima adalah dimensi konsekuensial, menunjukkan tingkat seseorang dalam berperilaku dimotivasi oleh agamanya dengan istilah amal atau ibadah dalam arti luasnya. Tapi, mengapa religiusitas bisa menurun pada dewasa akhir? Itu ada faktor penurunan religiusitas. Yang pertama, yaitu kekecewaan terhadap agama atau lembaga keagamaan, di mana individu itu bisa kehilangan kepercayaan pada sebuah institusi keagamaan, bisa karena pengalaman negatif seperti konflik dengan pemuka agama. Kemudian yang kedua itu ada krisis iman atau eksistensial. Beberapa lansia itu mengalami krisis spiritual, terutama jika mereka menghadapi penderitaan berat, misalnya kehilangan pasangan, kemudian mendapat penyakit kronis dan merasa tidak mendapat jawaban atas doa-doanya. Yang ketiga ada gangguan kognitif dan emosional. Kondisi seperti demensia atau depresi dapat mempengaruhi keterlibatan dalam aktivitas religius. Kemudian yang keempat ada perubahan nilai dan prioritas pribadi. Tidak semua lansia merasa perlu memperdalam aspek religius. Beberapa lebih menekankan pada hubungan sosial, keluarga, atau pencapaian pribadi. Yang kelima ada lingkungan sosial atau budaya yang sekuler.
Jika berada dalam lingkungan yang kurang mendukung kegiatan spiritual seperti pengajian dan lain-lain, atau tinggal jauh nih dari komunitas keagamaan, maka lansia mungkin menjadi kurang aktif secara religius. Kemudian ada faktor yang dapat meningkatkan religiusitas. Yang pertama, adanya kesadaran akan kematian. Lansia lebih dekat dengan usia dengan kematiannya, sehingga lebih reflektif terhadap makna hidup dan kehidupan setelah mati atau meninggal. Hal ini akan mendorong pencarian spiritual pada lansia lebih mendalam. Kemudian yang kedua itu ada pengalaman hidup, di mana pengalaman masa lalu seperti kehilangan pasangan, penyakit, dan peristiwa penting lainnya sering mendorong individu untuk mendekat kepada Tuhan sebagai bentuk mencari kekuatan batin. Yang ketiga ada kebutuhan akan makna dan tujuan hidup. Saat fungsi sosial dan produktivitas menurun, lansia mencari makna baru melalui nilai-nilai spiritual dan keagamaan. Yang keempat, ada kepribadian dan karakter. Individu dengan tipe kepribadian yang reflektif, religius sejak muda, atau terbiasa berpikir yang mendalam tentang eksistensi, itu akan lebih cenderung mengalami peningkatan religiusitas. Kesimpulan dari materi ini yaitu perkembangan religiusitas pada dewasa akhir bersifat dinamis, bukan selalu meningkat. Meskipun banyak yang mengalami pertumbuhan spiritual, sebagian juga menghadapi keraguan atau jarak dengan aspek religiusitasnya. Psikologi perkembangan menekankan bahwa setiap individu itu memiliki lintasan perkembangan yang unik, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya memohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.